In yours and your mind. Adiaksa tidak lagi menugaskan suruhannya, tapi dia sendirilah yang pagi ini sengaja pergi ke rumah Ars untuk mencari keberadaan putranya. Saya pernah antar Bu Lili, Pak. Dan kalau saya nggak salah ingat, rumahnya adalah yang ini. Kata sopir yang mengantar, mereka sudah tiba tepat di depan rumah Ars. Benar yang ini? Tanya Adiaksa. Iya, Pak. Benar yang ini sepertinya. Adiaksa menatap rumah Ars dan memang sangat jauh jika dibandingkan dengan hunian miliknya. Tapi entah kenapa Huan bisa sampai hati menentang mamanya demi gadis penghuni rumah kecil itu. Tunggu sebentar ya, saya nggak akan lama kok. Kamu putar arah saja dulu. Kata Adiaksa pada sopirnya itu. Baik, Pak. Sang sopir sigap turun dari mobil lalu membukakan pintu untuk tuannya. Adiaksa turun dan memperhatikan ke sekitar lingkungan rumah Ars. Entah perasaannya saja, atau memang lingkungan itu sepi senyap seperti tak ada penghuninya. Adiaksa berjalan lebih dekat ke depan rumah Ars. Dan di sana memang sepi, tapi ada beberapa barang perlengkapan pesta yang teronggok di sudut teras. Assalamualaikum, permisi. Seru Adiaksa. Dia menunggu dan merasa akan percuma karena kenyataannya rumah itu memang kosong dan tidak ada penghuninya. Assalamualaikum. Ucap Adiaksa lagi dan masih berharap ada yang menyahut. Tak lama, ada seorang tetangga lewat dengan set kebaya rapi dan kebetulan itu adalah Bu Handoko yang akan pergi ke pestanya Ars. Maaf, Anda nyari siapa ya? Tanya Bu Handoko. Adiaksa menoleh dan bersyukur karena ada orang lewat yang bisa ia tanyai. Maaf, Bu, ini benar rumahnya Ars, kan? Tanya Adiaksa. Iya, benar. Anda nggak dikasih tahu kalau pestanya diadakan di gor di ujung jalan sana? Bukan di sini. Kata Bu Handoko. Pesta? Adiaksa tak mengerti pesta apa yang dimaksud oleh Bu Handoko. Pesta? Ya. Pesta pernikahannya Aci digelar di gor, bukan di sini. Anda salah satu tamu undangan nikahnya Aci, kan? Pernikahan? Sekarang Adiaksa sudah tak menduga-duga lagi. Berarti niat Huan menikahi Ars memang benar-benar terwujud dan terwujud di hari ini. Ada banyak perasaan yang bercampur di hati Adiaksa. Antara tak percaya, ada juga sedikit senang karena ternyata putranya memang tak main-main. Tapi kemudian Adiaksa down lagi begitu ingat kalau kondisi istrinya sedang drop di rumah sakit. Sudah pasti akan semakin drop kalau mengetahui hal ini. Kalau mau ke sana, bareng sama saya aja, kebetulan saya juga mau ke sana. Takut keburu selesai akadnya. Ajak Bu Handoko. Iya, terima kasih banyak, Bu. Adiaksa setuju dan dia begitu antusias ingin menyaksikan juga prosesi akad Huan sebelum terlambat. Mari, ajak Bu Handoko dan mulai melangkah. Adiaksa mengikuti dari belakang. Adiaksa berpapasan dengan sopirnya. Tempatnya jauh nggak, Bu? Kalau jauh mari naik ke mobil saya saja. Ajak Adiaksa. Lumayan sih, sekitar 200 meteran. Ya sudah. Silakan, kita kesananya naik mobil saya saja. Adiaksa membukakan pintu mobil untuk Bu Handoko dengan sopan. Wah, malah saya yang diajak naik mobil bagus. Ya sudah, terima kasih banyak ya, Pak. Silakan. Setelah memastikan Bu Handoko masuk, Adiaksa juga masuk ke dalam mobil di seat depan di samping sopirnya. Adiaksa juga sangat tidak sabar ingin segera sampai di tempat acara dan berharap akan tiba sebelum prosesi ijab kabul dilaksanakan. Ngomong-ngomong, Anda ini kerabatnya Bu Nana ya? Atau kerabat mempelai pria? Tanya Bu Handoko penasaran. Saya. Adiaksa menahan jawabannya. Adiaksa harus jawab apa? Bagaimana respon Bu Handoko andai saja dia tahu kalau sebenarnya Adiaksa adalah papa dari mempelai prianya? Kabarnya nih, pernikahan mereka ini nggak disetujui sama orang tua si cowoknya. Sampai-sampai, anak lelaki yang kabarnya anak orang kaya itu mau mengontrak di bekas rumah Bu Desi. Awal-awal saya perhatikan, anak lelaki itu kalau kesini pakai motor bagus,
pakai mobil juga pernah, tapi belakangan dia kesana kesini pakai motornya si Aci. Tapi namanya kalau sudah saling jatuh cinta, mau bagaimana lagi? Celoteh Bu Handoko. Tentu saja Adiaksa merasa sangat tersentil. Walaupun masa lalu keluarga Bu Nana itu kelam sekali, tapi sebenarnya saya salut sama mereka. Dari hidup bergelimang harta, sampai jatuh miskin seperti sekarang, mereka nggak menyerah dan tetap menjalani hidup mulai lagi dari titik terendah. Si Aci juga gadis baik-baik, nggak pernah macam-macam setahu saya, malahan, di usianya yang masih muda, dia harus sanggup jadi tulang punggung keluarga. Bu Handoko melanjutkan. Penjelasannya seolah semakin menguak profil Ars. Benar dugaan Adiaksa, kalau sosok Ars itu tidak seburuk yang Liliana kira selama ini. Adiaksa merenung dan tak tahu harus merespon apa. Yang pasti, perkataan Bu Handoko serasa menampar dirinya yang begitu sulit untuk menyerahkan restu untuk Huan dan Ars. Nah itu gornya. Kan benar, rombongan mempelai pria memang sudah pada datang. Tunjuk Bu Handoko. Gedung olahraga di dekat kantor kelurahan itu memang sudah disulap menjadi area pesta yang manis dan berkesan. 3 mobil milik keluarga Zahran dan sederet motor anak-anak The Wolves sudah berderet di halaman parkirnya. Adiaksa semakin tak sabar dan begitu sopirnya berhenti, dia langsung turun dan meninggalkan Bu Handoko begitu saja. Loh, kok saya ditinggal? Kata Bu Handoko keheranan. Pasti Pak Adi nggak mau ketinggalan acara akadnya, Bu, makanya buru-buru begitu. Kata sang sopir. Loh, memangnya, kalau boleh tahu dia itu siapa? Itu Pak Adiaksa, papanya Mas Huan. Oh, benar begitu? Bu Handoko cukup terkejut mendengar fakta itu. Ternyata kabar kalau Huan adalah anak orang kaya memang bukan sekedar isu belaka. Bu Handoko sudah bisa menilai kalau sosok Adiaksa memang bukanlah orang sembarangan. Adiaksa terus berjalan, memacu langkahnya lebih cepat dan saat ia melewati pintu utama, dia menyaksikan orang-orang bersuka cita menyaksikan meja akad yang ada di depan sana. Adiaksa menahan langkah tepat di ambang pintu dan mendengarkan dengan hati berkecamuk tak karuan. Saya terima nikah dan kawinnya Ars Putri Lesmana binti Surya Lesmana almarhum, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah! Penghulu belum sempat bertanya kepada para saksi, hampir semua tamu berseru sah begitu Huan menuntaskan satu kalimat sakral itu. Sah para saksi? Tanya Pak Penghulu sekali lagi. Sah! Seru anak-anak The Wolves dengan kompak sekali lagi. Alhamdulillah, Allahumma jal hadzal akda akdan mubarakan masyuman wa alkibainahuma. Penghulu segera menyambung dengan doa setelah akad yang disambut dengan amin orang-orang seisi pesta. Dalam tangan yang menengadah di atas pangkuannya, Ars tak terasa meneteskan air mata karena merasa tak percaya kalau detik itu ia sudah diperistri oleh Huan. Nana pun tak kuasa menahan tangis. Dia sudah melepaskan Ars untuk Huan, dan dia menyebut nama mendiang suaminya di dalam hati. Mas, lihatlah. Aci udah sah diperistri oleh lelaki yang menjadi pilihannya. Andai kamu ada di sini, andai kamu yang menjabat tangan Nak Huan saat ini, pasti semuanya akan terasa semakin lengkap. Lirih Nana. Dia tak bisa berhenti menangis, tapi para tetangga senantiasa menyodorkan lembaran tisu untuknya. Semua orang larut dalam keharuan. Termasuk Adiaksa. Saat Adiaksa muncul, kalimat ijab sudah terucap dan kata sah sudah bergema. Sekarang Adiaksa kebingungan, apakah dia perlu meneruskan langkahnya? Apakah kemunculannya akan mengacaukan acara yang sakral itu? Nah, sekarang ikuti saya ya Nak Huan, ucapkan kalimat ini pada Nak Ars. Prosesi masih berlanjut. Pak Penghulu meminta Huan untuk mengikrarkan janji setia dan janji tanggung jawabnya pada Ars. Suasana masih terpantau kondusif sampai Jai menyadari kehadiran Adiaksa yang hanya berdiri mematung di ambang pintu gor. Ges! Ges! Bokapnya si Huan! Kata Jali heboh sendiri memberitahukan pada kawan-kawannya. Mana? Itu! Semua anggota The Wolves yang mendengar Jali kompak menoleh dan ikut ketar-ketir melihat kemunculan Adiaksa. Waduh!
Gaswat! Untung udah sah. Gimana nih? Coba kasih tahu si Jahaja. Usul Hanif. Oke. Jawi beranjak mendekat ke arah Zahran yang duduk di depan di kursi saksi. Jawi langsung membisikkan kedatangan Adiaksa pada Zahran yang begitu bersuka cita sambil menyaksikan Huan dan Ars menandatangani buku nikah mereka. Zah, ada Om Adi, bokapnya si Huan. Zahran terkejut mendengar itu. Serius? Mana? Tanya Zahran lalu mengedarkan matanya ke setiap sudut ruang pesta. Di situ. Kok sekarang gak ada? Adiaksa sudah tidak ada di ambang pintu. Entah kemana Adiaksa pergi. Mana? Tadi ada di sana. Di dekat pintu masuk. Karena tak ingin ada hal yang buruk terjadi, Zahran pun memutuskan untuk mencari Adiaksa keluar. Bangsa mau kemana? Tanya Shanum keheranan. Bentar ya, abang keluar dulu sebentar. Ikut, Pah. Pinta Arkana minta digendong oleh Zahran. Ya udah ayo. Zahran tak bisa menolak dan membawa serta Arkana dalam gendongannya untuk pergi keluar untuk menyusul Adiaksa. Sini sama Om Jawi aja. Ya. Bujuk Jawi pada Arkana. Aku mau beli balon yang di luar itu, Om. Rengek Arkana. Ya ayo, belinya sama Om Jawi. Akhirnya Arkana mau dibujuk oleh Jawi, dengan begitu Zahran bisa lebih leluasa menyusul Adiaksa. Zahran melanjutkan langkah. Zahran melihat Adiaksa berjalan lesu menuju ke mobil. Zahran pun mempercepat langkahnya. Om? Adiaksa spontan menoleh dan dia tak lantas masuk ke dalam mobil menunggu Zahran mendekat ke arahnya. Adiaksa cukup mengenal Zahran. Karena di antara anggota The Wolves yang lain, Huan memang paling dekat pada Zahran. Zah. Sapa Adiaksa. Kenapa Om gak masuk? Om sempat lihat prosesi akadnya, kan? Tanya Zahran. Zahran tidak yakin, tapi Zahran merasa kalau hati Adiaksa melunak daripada Liliana. Ya, saya dengar. Sudah sah. Jawab Adiaksa dengan ekspresi wajah yang tidak bisa ditebak. Apa Om gak mau masuk? Saya malu. Bahkan saya gak diberitahu dengan hari pernikahannya ini. Memangnya, kalau Huan ngasih tahu, lantas Om dan Tante akan merestuinya? Tanya Zahran dengan nada menyindir. Ya, Adiaksa sadar dan mengerti akan hal itu. Pasti Huan tak sudi memberitahukan tanggal hari bahagianya ini karena akan terasa percuma kalau ujung-ujungnya tak direstui. Coba Om lihat. Huan itu sungguh-sungguh, anak perempuan yang kalian tolak adalah anak yang baik, yang bisa membawa Huan ke arah yang lebih baik. Dia juga seorang yatim. Bukankah dengan mengangkat derajat anak yatim, kalian akan memanen pahala dari sana? Zahran kembali menyentil Adiaksa. Adiaksa agak tertunduk malu. Semua yang Zahran katakan adalah benar. Tapi saya ngerti kok. Mungkin Om dan Tante masih butuh waktu buat melihat pembuktian mereka. Tambah Zahran. Tapi istri saya sedang sakit sekarang, Zah. Dia terpukul karena sudah mengusir Huan dari rumah, dan kami terutama saya, belum tahu bagaimana ini bisa dimulai kembali. Oke, nanti saya sampaikan ke Huan. Tapi, beri kesempatan pada Huan buat menuntaskan hari bahagianya ini. Adiaksa mengangguk setuju. Zahran adalah negosiator yang baik dan bijak. Saya nggak bisa ninggalin istri saya lama-lama. Saya pamit ya. Om benar-benar nggak mau masuk dulu? Mungkin nggak? Saya takut kalau kemunculan saya malah akan membuat suasana haru dan bahagia mereka terusik. Tapi, karena ini sudah terjadi, saya tetap mendoakan yang terbaik buat mereka. Zahran tak menduganya. Tapi tentu saja dia senang mendengar itu. Ternyata memang benar dugaannya, Adiaksa sudah mulai luluh. Terima kasih banyak, Om. Tidak, Zah. Saya yang harusnya berterima kasih sama kamu. Makasih ya sudah menemani dan mengantar Huan hari ini. Iya, Om. Permisi. Silakan.
Zahran tidak memaksa pada Adiaksa. Doa Adiaksa sudah cukup. Adiaksa pun masuk ke dalam mobil dan sudah pamit lewat senyum pasrahnya pada Zahran. Zahran tidak beranjak sampai mobil Adiaksa berlalu dari ufuk matanya. Ada harapan yang ia rasakan dari sikap Adiaksa. Walaupun tidak mau masuk dan menemui kedua mempelai, tapi Zahran merasa kalau Adiaksa masih mungkin untuk segera ditaklukkan oleh Huan dan Arsh. Kembali ke dalam pesta. Semua rangkaian prosesi ijab kabul sudah selesai. Doa-doa sudah dipanjatkan dan ikrar dari Huan dan Arsh juga sudah dideklarasikan. Tak lupa mereka juga sudah mendapatkan buku nikah mereka masing-masing. Bahagia sekali rasanya. Yang menjadi puncak keharuan adalah saat Arsh dan Huan Sungke meminta doa dan berterima kasih pada Nana. Yang membuat sedih adalah Arsh tak bisa berhenti menangis mengingat ayahnya yang telah tiada dan tak bisa menyaksikan hari bahagianya ini. Adiaksa kembali ke rumah sakit. Begitu banyak hal yang ia pikirkan. Bingung, sesal, haru bercampur menjadi satu. "Kamu dari mana, Mas?" tanya Liliana yang sedang dijaga oleh Sari dan Tantri. "Baru selesai ngurus rencana keberangkatan kita ke Kanada. Jadwalnya tidak bisa dimundurkan. Kita harus kembali tanggal 8 nanti. Semoga kamu sudah pulih ya." Jawab Adiaksa tidak mengatakan yang sebenarnya. "Menurutku, Kak Lili sebaiknya tetap di sini saja. Atau Mas Adi maunya ditemenin terus sama Kak Lili ya? Kalian ini kan selalu bersama, nempel terus kayak perangko." Goda Sari bermaksud membuat suasana menjadi cair. "Aku memang gak bisa hidup tanpa istri dan anakku, Sa. Mereka sangat berharga untukku, karena Huan sudah dewasa dan sudah tak bisa diatur-atur lagi. Makanya kakakmu harus senantiasa menemani." Jawab Adiaksa mencoba melepaskan ketegangannya. Hal itu cukup berhasil membuat pipi Liliana menjadi merona. "So sweet banget deh," goda Tantri. "Yai, ngalah-ngalahin kita yang masih muda loh," sambung Sari. "Tapi kalau memang kamu mau di Jakarta lebih lama, juga nggak apa-apa. Nanti aku atur keberangkatan kamu di waktu yang kamu inginkan," kata Adiaksa pada Liliana dengan lembut. "Lihat nanti aja ya, Mas. Tapi aku masih nunggu Huan datang dan kembali pada kita. Aku masih berharap, kalau kita cepat-cepat terbang ke Kanada, semakin mustahil Huan akan pergi menyusul kita ke Kanada. Iya kan?" Adiaksa tersenyum miris mendengar harapan istrinya. "Anak kita sudah sah menikahi perempuan pilihannya, Li. Andai kamu tahu, batin Adkasa. Ya namanya anak pasti ujung-ujungnya kembali ke orang tua. Apalagi tiba-tiba milih untuk hidup serba terbatas, sementara Huan itu sudah biasa hidup serba ada bersama kalian. Cintanya sekarang cuma nafsu aja kok. Aku yakin, Kak, secepatnya Huan akan pulang memohon untuk diterima lagi pada kalian," kata Sari dengan gaya julid khasnya. Tantri hanya mencebik. Tantri sangat tidak suka dengan pemikiran Sari. "Itu juga kok yang aku pikirkan. Huan sudah menyerahkan motor kesayangannya. Dia juga sudah menyerahkan kredit cardnya. Kami pun menyetop jatah bulannya. Dia bisa apa? Aku cuma mau tahu sejauh mana Huan bisa melangkah tanpa sokongan dari aku dan Mas Adi." Liliana begitu yakin walau firasatnya berkata lain. Tantri malah semakin simpati pada Huan dan Arsh. Tantri tidak setuju dengan pemikiran kakaknya sendiri. "Tok. Permisi." Ada yang mengetuk pintu lalu membukakan pintu dengan perlahan. "Ana?" sapa Liliana dengan sumringah. Ternyata yang datang adalah Ana dengan sekeranjang buah sebagai buah tangan. "Tante, ya ampun, Tante kenapa?" Begitu dengar kabar Tante masuk rumah sakit, aku kaget loh. Ana menunjukkan rasa empati yang sangat dalam membuat Liliana terharu. "Bukan sakit yang serius kok, sayang. Cuma butuh istirahat beberapa hari aja," jawab Liliana. "Hai, Om, Tante Sari, Tante Tantri." Ana memberi salam pada semua orang. Sikap Ana yang sopan dan manis memang sangat mudah membuat orang terkesan. "Wah ini nih, ini baru calon mantu idaman," goda Sari. "Ah, Tante,
Ana tersipu sampai pipinya merona. Kan? Kalian lihat sendiri. Ana jauh lebih baik dari siapapun. Ini sebab kenapa aku yakin kalau Ana lah yang paling pantas buat bersanding dengan Juan, berada di tengah-tengah keluarga kita. Ujar Liliana dengan bangga. Ana pun semakin percaya diri walau tidak ingin jumawa dulu. Ya, aku juga setuju, Kak. Sambut Sari. Tantri hanya diam, begitu juga dengan Adiaksa. Adiaksa malah semakin kepikiran, bagaimana kalau nanti Liliana tahu bahwasanya hari ini Juan sudah resmi menikahi Ars. Setelah dibuat terharu saat acara akad, sekarang suasana berubah menjadi suasana hangat penuh sukacita. Ada yang mulai menikmati hidangan pesta, ada juga yang sibuk minta berfoto dengan pengantin di pelaminan. Kayak bebas ya, bilang Cici gitu ya. Ujar fotografer mengarahkan anggota The Wolves yang kompak memenuhi pelaminan untuk diabadikan dalam jepretan kamera. Ada yang berdiri mengapit pengantin, ada juga yang duduk di depan karena jumlah mereka banyak tak main-main. Siap ya? 1, 2, 3. Cici! Kacang buncis! Seru Hanif malah iseng sendiri. Alhasil hasil foto itu menunjukkan gaya bebas yang sebenarnya karena mereka tertawa spontan dengan ujaran Hanif. Lah malah kacang buncis! Kata Yaris kesal. Kan sama aja ujungnya cis. Dalih Hanif. Ars terkekeh dan malah terhibur dengan celotehan anak-anak The Wolves. Bagus hasilnya. Justru ketawa kalian terlihat natural dan spontan. Ujar sang fotografer. Nah kan? Itu semua berkat gua. Kata Hanif dengan bangga. Setelah berfoto, satu persatu dari mereka menyalami kedua mempelai sambil memberi pesan-pesan iseng yang menggoda Juan dan Ars. Jangan lupa, susu telur madu ya, bro. Jangan lupa loh. Kata Jerry. Tisu, itu juga jangan lupa. Lanjut Yaris. Gue nggak punya wejangan, soalnya gue jomblo dan gue masih perjaka. Kata Hanif kemudian. Bohong banget loh. Soraki anak The Wolves yang lain. Kacau banget loh pada. Tapi by the way, thanks ya, nggak tahu gimana jadinya acara ini tanpa kalian. Kata Juan. Selamat bertarung mengarungi kehidupan yang baru. Semangat bikin generasi baru buat The Wolves, biar baby boss Arcana ada temennya. Kata salah satu anak The Wolves yang lain. Juan tersenyum geli, apalagi Ars. Ars hanya diam saja dan senyum-senyum sendiri. Kayak Kip. Ditambah cebongnya si Jawi juga bentar lagi launching. Nah ya. Tamu undangan sudah mulai berdatangan. Wah, udah ramai banget ternyata. Tamu-tamu udah pada datang, kita cabut yuk. Ya nih, kami pamit ya, bro. Oke. Sekali lagi makasih banyak ya. Sama-sama, bro. Tamu pengantar sudah mulai pulang satu persatu dan bergantian dengan para tamu undangan yang Ars undang. Setelah pelaminan ditinggalkan anak-anak The Wolves, Juan dan Ars bisa santai sejenak. Juan menatap Ars dan rasanya betah sekali menyaksikan kecantikan Ars yang sekarang ini sudah benar-benar halal untuknya. Istriku yang cantik. Bisik Juan benar-benar menggoda membuat Ars masih sempat merasa baper di momen itu. Ih, Bang Juan. Jangan bikin aku tersipu di sini, malulah dilihatin sama para tamu nanti. Ya nggak apa-apa. Rasanya kayak mimpi ya. Ya, ini mimpi bukan sih? Ini nyata. Dan kamu benar-benar udah jadi suamiku? Ya. I'm yours, and you're mine. Tegas Juan. Ars terus saja dibuat senyum-senyum sehingga membuat para tamu ikut larut dalam kebahagiaannya. Kecuali Alexa dan Clara datang kompak, bahkan mereka datang bersamaan dengan Safira dan Liana. Tamu-tamu itu adalah tamu yang sebenarnya tidak ikut bahagia dengan kebahagiaan Ars dan Juan. Tapi karena mereka penasaran, mereka pun menyempatkan diri untuk datang untuk memberikan kado dan ucapan selamat.
Clara berat untuk melangkah, tapi Alexa tetap menyemangati. It's okay, Clara. Kamu masih bisa menggoda si Juan, kamu bisa jadi high quality pelakor kalau memang kamu mau. Bisik Alexa. Well sih, sejauh mana si Juan bertahan sama istrinya? Kalau udah bosan, pasti ujung-ujungnya dia akan balik lagi ke aku. Tukas Clara dengan yakin. You go girl. Aku dukung 100% pokoknya. Begitulah kira-kira gambaran situasi pesta pernikahan Juan dan Arsh. Ada banyak yang turut bahagia dan mendoakan yang terbaik buat mereka, tapi rupanya tak sedikit juga yang memiliki niat yang sangat buruk. Pesta berlangsung sampai menjelang sore, sampai tamu undangan benar-benar habis dan Zahran memberikan sebuah kamar hotel gratis untuk Juan dan Arsh. Zahran juga meminjamkan mobilnya agar Juan dan Arsh bisa leluasa pergi kemana-mana di malam pertama mereka nanti. Dan pesta akan segera berakhir. One of the most special night in our life. Beskap dan kebaya pengantin sudah dilepaskan. Pengantin baru itu sudah berganti pakaian dan pamit pada orang-orang rumah untuk menikmati malam pengantin mereka di sebuah kamar hotel yang sudah dipesankan oleh Zahran. Dalam perjalanan. Tadi, aku sekilas dengar, Pak Zahran bilang kalau mama kamu dilarikan ke rumah sakit. Apa itu benar? Atau aku cuma salah dengar aja? Tanya Ars dengan hati-hati. Sebelum Zahran pergi, Zahran sempat menyampaikan apa yang Adiaksa katakan. Tak sengaja Ars mendengarnya dan Ars jadi kepikiran. Ars merasa berdosa dan tak seharusnya ia bersenang-senang sementara ada seorang mama yang sedang terluka karena pernikahannya. Iya. Dan Zah bilang, katanya tadi ada papa, cuma nggak sempat masuk ke area pesta. Juan menyahut sambil fokus mengendalikan kemudinya. Ars pun terkejut mendengar fakta itu. Papa kamu? Bang? Pak Adiaksa maksudnya? Iya. Terus? Entahlah. Juan pun tak tahu lagi. Sayang sekali memang. Jelang malam biru mereka malah terusik dengan kabar sakitnya Liliana. Ditambah lagi dengan kabar kedatangan Adiaksa tadi. Ars langsung overthinking dan tak bisa menikmati momen itu. Hati Ars diselumuti dengan rasa bersalah padahal harusnya malam ini dia siap untuk menyerahkan jiwa dan raganya untuk suaminya. Udah ya, gak usah bahas mereka dulu. Ini hari pernikahan kita. Nikmati saja setiap momennya, jangan terdistraksi sama hal-hal lainnya. Kata Juan lalu menarik tangan kanan Ars untuk berpegangan. Tapi, Ars meragu. Please, gak ada tapi. Malam ini cuma aku dan kamu. Aku minta, jangan pikirkan yang lainnya selain aku, untuk malam ini aja. Malam ini akan jadi salah satu malam paling spesial di hidup kita. So, jangan rusak malam ini dengan pikiran buruk kamu sendiri, oke? Pinta Juan lalu mengeratkan genggaman tangannya. Ars pun diam dan tak melanjutkan pendapatnya. Kalau Ars melaju dengan argumennya, pasti malam ini akan diwarnai dengan perdebatan dan Ars tak ingin itu terjadi. Bu Liliana sakit, pasti penyebab utamanya karena kami. Terus kenapa Pak Adiaksa datang tapi pergi lagi begitu saja? Kenapa? Apa Pak Adiaksa nggak tega menghentikan acara pernikahan kami? Ada apa? Kok ini malah terasa semakin complicated ya? Ars tak bisa tenang. Dia terus kepikiran. Mereka sampai di hotel yang dimaksud. Juan dan Ars turun dari mobil dengan satu tas cukup besar berisi beberapa pakaian saja. Juan menyerahkan kunci mobilnya pada petugas hotel untuk diparkirkan di gedung parkir. Sejak langkah pertama, Juan tidak melepaskan genggaman tangannya. Mereka lanjut mengonfirmasi ke meja resepsionis dan mengambil kartu akses kamar hotel mereka. Ars tidak fokus dan ditolak sekeras apapun, Ars terus kepikiran tentang Liliana yang dikabarkan sakit. Cuaan, pulanglah, nak. Adiaksa yang tertidur di sofa tunggu sampai terusik ketika mendengar Liliana mengigau dalam tidurnya. Cuaan. Liliana terus memanggil nama Juan dalam tidurnya. Bahkan dahinya begitu basah dengan keringat. Li, sayang. Adiaksa menggoyahkan tubuh Liliana dengan hati-hati,
khawatir kalau Liliana terkena ketindihan sambil mengigau nama Huan. Liliana terbangun seketika dengan nafas yang agak tersengal lalu dia melihat ke sekitar. Situasinya masih sama, masih di dalam ruangan dingin tanpa ada orang yang ia harapkan berada di sana. "Kamu minum dulu ya," kata Adiaksa lalu membantu Liliana untuk setengah bangkit dan minum seteguk 2 teguk air putih. Barulah Liliana sedikit tenang, tapi rasa sesal tak bisa disembunyikan. "Apa kita yang kalah, Mas?" tanya Liliana dengan raut wajah penuh risau. "Kalah bagaimana, Li?" "Kalah dari Huan. Udah 1 minggu lebih, dia bertahan dengan egonya. Dia nggak butuh kita lagi." Adiaksa tak bisa komentar apa-apa. Dia hanya mengelus menenangkan Liliana. Adiaksa belum siap untuk mengatakan kalau sebenarnya hari ini Huan sudah sah memperistri Ars. Jika Liliana tahu, pasti keadaannya akan semakin drop. Adiaksa belum siap untuk hal itu. Yang dipesan adalah kamar hotel dengan tipe suite room, salah satu kelas teratas sebuah kamar hotel walau masih di bawah kelas presidential suite room. Kamarnya luas dan fasilitasnya sangat lengkap. Berada di lantai teratas dari gedung dengan view yang menghadap langsung pada gemerlap perkotaan. "Apa kita nggak salah kamar, Bang?" tanya Ars sampai ternganga dibuatnya. "Kalau salah kamar nggak mungkin akses Kardini bisa buka pintu kamar ini, sayang." Ars menapakkan kakinya di ruangan itu lalu sedikit menjelajah ke setiap sudutnya. Ranjangnya berukuran besar, ada 1 set sofa untuk bersantai, balkon yang megah dan bahkan ada jacuzzi-nya juga. "Wow!" Ars sangat takjub, sampai lupa kalau tadi dia resah karena keadaan Liliana. "Zahroal banget! Dia tahu gimana cara nyenengin teman yang baru aja jadi pengantin baru?" ucap Huan dengan bangga. "Ada jacuzzi-nya juga loh. Mimpi apa aku bisa ngerasain nginep di kamar hotel sefancy ini? Berapa banyak uang yang Pak Zahran keluarkan? Ya ampun, gimana cara menyampaikan rasa terima kasih ke Pak Zahran dan Mbak Shanum?" Ars masih takjub, dia duduk menepi di tepi jacuzzi itu sambil memainkan airnya. "Tapi yang pasti mereka ikhlas. Mereka tuh emang real orang-orang baik. Ya, mereka sangat baik. Kalau ada kata yang lebih dari kata sempurna, itu pantas kita sematkan untuk mereka. Ya Allah, berkahilah keluarga Pak Zahran dan Mbak Shanum, berikan mereka umur panjang dan rezeki yang terus mengalir seperti air." Ucap Ars, dia lanjut berdoa untuk Zahran sekeluarga. "Amin," sahut Huan. Ars masih memainkan jacuzzi berair hangat itu dengan riak dari lubang-lubang uap yang ada di dasarnya. Situasi malam ini persis dengan setting malam pertama para orang-orang kaya yang banyak uang. Ars masih merasa percaya tak percaya. "Kayaknya masih ada yang mengganjal di hati kamu," kata Huan lalu berjalan mendekat dan duduk berhadapan dengan Ars. "Kalau boleh jujur, iya, Bang," jawab Ars tanpa berani menatap langsung pada mata Huan. "Orang tuaku?" tanya Huan lalu menajamkan tatapan matanya, membuat Ars semakin segan. "Iya." Huan mendekatkan wajahnya lalu menarik dagu Ars pelan-pelan sehingga Ars tak bisa mengelak lagi. Sepasang mata yang tajam dan membius itu seolah sedang mengunci mati pergerakan Ars. Tubuh Ars terasa kaku, aliran darah terasa begitu deras, frekuensi detak jantung menjadi kacau dan bibir pun keluh tak bisa bicara apa-apa. "Tolong, jadilah sedikit egois. Jangan pikirkan orang lain. Karena kamu udah yakin dengan pernikahan ini, so, fokuslah dengan pernikahan kita. Singkirkan yang lainnya, bisa kan?" Huan merendahkan suaranya tapi malah membuat Ars semakin berdebar. Aura erotisme mulai terasa begitu Huan semakin menghilangkan jarak di antara mereka. Tangan yang tadi menarik dagu Ars, turun menuju ke tengkuk Ars dan dengan sedikit tarikan, maka lebih mudah bagi Huan untuk mempertemukan bibir-bibir mereka untuk saling bertemu. Ini adalah perdana mereka bersentuhan seperti itu. Berbulan-bulan berpacaran dalam tekanan orang tua yang menentang, mereka tak pernah sekalipun berciuman, dan malam inilah first kiss itu terjadi.
Bang Huan, bibir kamu lembut banget, teracau Ars dalam hati. Dia berpegangan pada pundak Huan dan perlahan-lahan larut dalam suasana. Huan memulainya dengan lembut, dia memagut bibir Ars sambil sedikit menghisapnya, tak lupa mengajak untuk saling menyelangkan lidah, bermain-main memacu libido agar segera naik ke atas ubun-ubun mereka. Ciuman itu berlangsung selama beberapa menit. Saat ciuman perdana itu terlepas, Ars malu lalu menunduk dan Huan tersenyum puas sudah bisa menikmatinya. Kok malah nunduk? Lihat sini. Goda Huan sambil menyelipkan rambut yang menutupi sebagian pipi Ars ke daun telinga Ars sehingga wajahnya yang cantik bisa semakin jelas memanjakan mata Huan. Aku... Gumam Ars. Bibirnya bergerak pelan dan rasanya tak tahan Huan ingin memagutnya lagi. Kenapa? Takut. Aku nggak tahu harus ngapain aja. Jawab Ars masih tetap menunduk. Santai aja, gak usah tegang gitu. Huan melepaskan pakaiannya sehingga membuat sebidang dada dan perut yang lumayan berotot tampak jelas di depan mata Ars. Duh! Ars kebingungan. Kita berendam aja dulu ya, mau? Ajak Huan. Huan juga lanjut melepaskan sabuk dan celananya sampai hanya meninggalkan celana dalam yang melindungi aurat paling intinya. Ars memejam mata, tapi dia mengangguk menyetujui ajakan Huan. Buka baju kamu semuanya. Pinta Huan. Iya. Jawab Ars dengan sangat gugup. Perlu bantuan? Biar aku yang lepas sendiri. Dengan tangan yang gemetar, Ars membuka kardigan yang tadi ia pakai. Huan sudah lebih dulu masuk ke dalam jacuzzi itu, tapi masih ada di dekat Ars. Ars kesulitan membuka resleting belakang jumpsuit yang dipakainya, tapi... Aku aja! Huan segera menghandelnya. Ars diam saja dan hanya menghitung detik demi detik semuanya akan terjadi. Huan mengangkat segenggam rambut Ars yang tergerai indah lalu mulai menurunkan resleting yang berakhir tepat di bawah pinggang Ars. Seketika, punggung yang indah nampak mengundang nafsu untuk semakin bergejolak. Huan bersiul nakal sembari menurunkan pakaian yang menggantung di pundak Ars sehingga lebih mudah untuk menanggalkan pakaian yang membungkus tubuh istrinya itu. Ih, Bang Huan! Ars malah terus malu-malu. Huan memindai setiap inci dari kulit istrinya. Mulus dan tanpa cacat. Wanginya juga begitu semerbak memancing hidungnya untuk mengendus. Ayolah! Ajak Huan lalu membalik tubuh Ars yang awalnya membelakangi. Ya! Huan sampai menelan ludah saat melihat tubuh Ars dari depan. Apa yang tersembunyi selama ini, akhirnya sudah halal untuk ia tatap, sentuh dan nikmati. Sepasang buah dada yang indah presisi masih malu-malu bersembunyi di balik jubra berwarna kulit itu. Turun sedikit ke bawah, Huan menemukan perut yang ramping dan pinggul yang indah. Dilihatin terus, kan jadi malu. Kata Ars malah belum biasa tampil seterbuka itu di hadapan orang lain. Ya udah sini, masuk. Ajak Huan lalu menarik tangan Ars dengan lembut agar segera melangkahkan kakinya masuk ke dalam jacuzzi itu. Riak air di dalam kolam berair hangat itu terasa langsung memijat-mijat. Selain untuk media relaksasi, jacuzzi juga bisa memberikan manfaat lebih untuk hidroterapi yang bisa membuat otot-otot terasa semakin nyaman. Duduk sini. Huan mengarahkan Ars untuk duduk di depannya. Dia mengapit Ars di antara kedua pahanya sehingga Ars terjaga di dalam dekapannya. Nyaman banget. Gumam Ars. Kulit kamu cantik, lembut, wangi, makasih ya. Ucap Huan dan tangannya mulai nakal, dia memijat-mijat pundak Ars sambil menunggu momen yang pas untuk menyentuh yang lain. Syukurlah kalau kamu suka. Sahutnya sambil berusaha berdamai dengan rasa nervosnya. Kis-kis, Huan mengecup pundak Ars beberapa kali. Tak ingin lama-lama berbasa-basi. Ih, yang gerak-gerak di belakang apa sih? Apa ada ularnya di jacuzzi ini? Tanya Ars kaget dan takut.
Dia merasakan ada yang mengeras dan bergerak-gerak di belakangnya. Haha, itu ular suamimu, sayang! Sahut Huan gemas sambil mencubit pinggang Ars. Kok? Kenapa? Kok kayaknya kaget banget? Ya gimana ya? Ars kebingungan. Dia ingin fokus tapi masih kesulitan. Awalnya kaget, awalnya sakit, awalnya tegang, tapi aku pastikan kalau nanti kamu juga akan menikmatinya. Bisik Huan lalu melepas bra istrinya dan dengan cepat menangkup isi bra dengan kedua tangannya. Ars tak tahu pasti yang ia rasakan, tapi sentuhan-sentuhan itu semakin terasa intens dan membangkitkan sesuatu yang masih terasa asing di dalam dirinya. Tenanglah. Huan tidak meremasnya, dia hanya menangkupnya dan menerima aliran energi sehingga membuat tubuhnya semakin siap untuk menghabiskan malam pertama ini dengan sempurna. Di saat mulai ada usapan, tangan Ars spontan meremas kedua sisi paha Huan sebagai tanda kalau dia mulai meninggi. Setelah itu tak ada lagi dialog di antara mereka. Pijatan lembut memutar melawan arah jarum jam diselingi dengan pilinan pada pucuknya membuat Ars bergelinjang tanpa sadar. Satu desahan akhirnya lolos, apalagi Huan menambah porsi sensasi untuk Ars dengan mencumbu di kulit lehernya di mana salah satu titik rangsang berada. Ya ampun, ternyata rasanya kayak gini ya. Apa ini? Kok rahimku kayaknya anget banget? Ngilu, geli tapi aku mau. Aku mau. Ars sudah dimabuk kepayang, dia sudah mulai meracau walau hanya di dalam hati. Gak usah ditahan-tahan, desa aja, gak apa-apa. Gak ada yang dengar kok, kecuali aku. Bisik Huan tanpa berhenti memainkan sepasang buah dada yang ada di dalam genggamannya saat ini. Ars menggigit bibir bawahnya, menahan diri agar desahannya tak lolos lagi. Tapi Huan terus menghisap-hisap area lehernya sehingga ia semakin terangsang dan tak kuasa menahan lagi. Huan tersenyum licik dan dia suka suara desahan itu. Acara foreplay mereka berjalan baik sejauh ini dan setengah dari puncak malam pertama sudah dilalui. Sementara Huan sedang mereguk indahnya malam pertama, kondisi Liliana belum juga pulih. Di tengah malam yang semakin pekat, Liliana tak bisa tidur lagi dan masih mengharapkan Huan berubah pikiran lalu berbalik pulang kepadanya. Mama kecewa, tapi kamu adalah orang yang sangat Mama sayangi, Huan. Please come back home, please. Lamunan Liliana tak jua berakhir. Situasi yang berbeda memang terjadi kepada ibu dan anak itu. Di saat Liliana merasa hampa, Huan malah sedang panas-panasnya memuaskan hasratnya. Entah bagaimana prosesnya, tahu-tahu semua baju dalam yang tadi masih melekat pada tubuh pasangan pengantin baru itu, sekarang sudah tertanggal. 15 menit saling menyentuh, saling mencengkram, saling berciuman, tahu-tahu mereka sudah telanjang bulat sekarang. Posisi juga sudah berubah-ubah. Sekarang Ars sudah duduk menghadap menyerahkan dadanya untuk lebih dari sekedar disentuh, dipilin dan diremas. Ruangan itu masih didominasi dengan suara desahan sang pengantin. Menyusui bayi besar sensasinya begitu sulit diungkapkan dengan kata-kata, hanya desahan yang bisa menggambarkan betapa nikmatnya hal itu. Rasanya, aku nggak tahu kenapa aku sekacau ini, racau Ars lagi. Kita nggak lakukannya di sini, sayang. Kita pindah ke sana ya. Ucap Huan yang juga sudah tak sabaran ingin segera ke tahap selanjutnya. Ars lelah sampai tak bisa banyak bicara, Ars hanya mengangguk pasrah dan tahu-tahu Huan jualah yang menggendongnya dengan gagah menuju ke atas hamparan kasur yang nyaman itu. Tapi, nanti ranjangnya basah, gimana? Tanya Ars kebingungan. Nggak apa-apa, kita bisa tidur di sofa. Jawab Huan tak peduli. Mereka tenggelam dan larut bersama-sama. Huan membaringkan Ars dalam keadaan telentang pasrah tanpa sehelai benang pun yang menutupi tubuh indahnya. Bang! Ars makin tegang saat melihat Huan bersama dengan pusaka miliknya semakin mendekat kepadanya. Itu milik suamiku? Segede itu?
Apa muat di tempatku? Oh nomor. Jangan sampai aku jerit-jerit. Jangan sampai Bang Huan kecewa. Gimana ini? Ars memejam mata ketakutan. Lemesin aja, sayang. Aku ini istri kamu. Rasanya